Bismillahirrahmanirrahim. Model orang yang tidak menekuni sesuatu, tapi sampean tetap paham. Nara paham kebangetan. Awas nara paham. Rugi lah mau ngaji. Sini-sini wong nggak paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kalau berkali-kali ngomong, kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail itu diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang itu ahli thariqah tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa thariqah. Itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, tek semengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat. Kenapa sih NU Muhammadiyah kok geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Zaman tak warai ilmu cara goblok. Nara iso ya kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya. Buyut saya namanya Badur Rahman. Itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai. Baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Sawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Sawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah. Nah, aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad. Cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebetulnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemila apa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami utek podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nak podo Islam terus utek podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya. Sakjane iku gampang Gus cara kuno. Ndelok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, jangan seneng tukaran.
Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom direbut wong, lha iku tukaran pantes. Mun perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebut mesti wong stres iku. Mesti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut kok dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Coba lah kamu percaya ilmu model awam, misal usah kamu belajar falak, malah rabakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan nih urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan wis mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau enggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menah men belo NU saiki terus tukaran tuh dindi. Lha masalah bulan kok ana NU Muhammadiyah uteke lho nanti. Saking oleh ra seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh ra seneng ilmu. Gue itu obat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, berarti benar Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu. Juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojomu wis ra gelem tak kira. Serap prospek kan biasane mau di anak meneh biasane. Sing darani meteng piye aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo aja keliru. Sing darani meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih enggak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama, gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal piro? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya.
Makanya saya berkali-kali cerita, kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi ngono. Ndak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa? Ada ilmu yang diawamkan, yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang ndak nikah kan kalau nggak haid kan susah, berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti ndak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono mesti ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan samsiah iku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene gak sih bodoh dene. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha goblok jero. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya sing ngene rame-rame wae. Leung Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Ndak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Ndak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dekne ku kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Dadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget disentak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Just tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata pinter. Just wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyeraikan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengi sebar buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan?
Digenti waktu hamli. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam yo ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawal debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener yang tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awam. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoke terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara ngawam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkep lho sing bukti apa udan. Semua. Dadi wong awam wis sepakat sumuke kok ngene apa udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Wis ngono. Dadi mulane tanggep pengiran wapian tenan. Dadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi, wong wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut. Ini ada psikologi apa? Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran angel temen. Agar minggat yo mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apikane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Kula kecelok wong alim, tahu bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantahan mbek wong bodho. Cuman aku akhirnya ya ora trimo perkarane wong alim dikalah mbek wong bodho. Tinggal cerita kok ana anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, Kang petani sugih, sapine akeh. Sapi sing sikile 4 itu akeh. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena DNA sapi ini akeh, sedungane akeh. Ala Pak turuti ra ampun. Anak kula jet mondok tambah goblok. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iki jenenge donya carane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih Pak? Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno. Dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Bareng wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun numpak sepeda motor, Pak. Wong donya kok mangan donya Pak sapi, Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku ya mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini donya kok mangan donya gitu. Sing donya sing lahirno donya koyo sapi, wedhus. Jangkrik misalnya. Artinya gini, itu pangeran, itu apikane pangeran.